Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai karunia-Nya, berbagai nikmat-Nya. Islam, iman, kesehatan, usia, semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk kita mensyukurinya. Salam dan salawat juga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada seluruh umat Islam, kaum muslimin dan muslimat yang setia meniti mengikuti petunjuk serta tuntunan beliau hingga datangnya hari kiamat. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, setelah kita menyelesaikan sirah para tokoh-tokoh wanita tabi'in, maka untuk jeda kita memasuki pembahasan atau tema yang baru. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita mencoba untuk sedikit mengulas tentang satu tema, yaitu tentang wanita dalam lintas sejarah. Nah, kita ingin menyebutkan beberapa poin, tapi kita akan membagi, ya. Nah, untuk pertemuan pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan sedikit mengkaji tentang tema wanita dan pekerjaan, kemudian pedoman pekerjaan wanita. Ini ya, kita ingin sedikit memiliki wawasan, memiliki pengetahuan tentang bagaimana wanita ya dalam lintas sejarah kehidupan manusia. Nah, kita mencoba untuk sedikit melihat tentang bagaimana wanita di barat, ya. Karena kalau kita kembali kepada Islam, maka kita semua tahu bagaimana Islam memberikan kemuliaan kepada para wanita, ya, dengan diangkatnya harkat, derajat, martabat mereka dari keberadaan mereka yang seolah tidak memiliki nilai menjadi begitu punya nilai, menjadi begitu punya kehormatan. Nah, ini tentunya adalah satu syariat, adalah satu hukum yang telah tetap sejak dia ditetapkan dalam hukum Islam, maka sampai di akhir masa dunia ini tetap hukum itu berlaku untuk para wanita. Ya. Nah, kita tahu ya bagaimana beratnya kehidupan para wanita ketika mereka tidak memiliki hak, ya, yang kemudian Islam memberikan hak itu. Nah, kita mencoba melihat tentang ya wanita dan pekerjaan mereka, ya. Nah, di sini ada beberapa poin-poin tentang wanita dan pekerjaan, kemudian pedoman pekerjaan wanita. Nah, kita mencoba menyebutkan beberapa poin sambil kita menjelaskan ya poin-poin tersebut. Nah, tentang wanita dan pekerjaan. Pertama, perempuan di barat, ya, ini kita berbicara tentang perempuan di barat, ya. Nah, perempuan di barat ketika telah berusia 18 tahun, ya,
maka mereka tidak lagi mendapat nafkah dari orang tua mereka. Nah, inilah yang menjadi landasan mengapa para wanita di barat itu termotivasi untuk apa? Untuk mereka bekerja. Ya. Untuk mereka ya mendapatkan pekerjaan. Ya, karena yang menjadi satu karakter mereka atau menjadi satu prinsip mereka ya, bahwa ketika perempuan itu telah berusia 18 tahun, maka ya kewajiban mereka adalah menafkahi diri mereka sendiri. Ya, nah inilah yang menjadikan mereka harus keluar bekerja, yang menjadikan mereka harus mencari pekerjaan. Ya, karena seperti itulah kondisi ya daripada hukum yang berlaku atau ya adat yang berlaku di sana. Ya, atau kebiasaan yang berlaku di sana. Nah, sebenarnya ini tidak bertentangan dengan ajaran kita, ajaran Islam ya. Ajaran Islam sebenarnya ya memberikan peluang juga kepada para wanita untuk bekerja, tetapi ada ya batasan-batasan ya. Ada batasan-batasan yang harus diperhatikan ya bagi seorang wanita yang ingin bekerja. Ya. Nah, jadi memang mereka punya hak untuk bekerja, tetapi ada batasannya kalau dalam Islam ya. Ya, misalnya pekerjaannya harus yang sesuai dengan ya fitrah kewanitaannya ya. Kemudian bagaimana pekerjaannya itu adalah pekerjaan yang tidak ya ikhtilat di dalamnya ya, tidak bercampur baur di dalamnya dengan laki-laki ya. Nah, jadi itu ada syarat-syaratnya ya, ada batasan-batasan bagi seorang wanita yang ingin bekerja. Tetapi ya secara umum ya mereka memang punya hak bekerja ya, dan memang ada pekerjaan-pekerjaan yang khusus ya, yang memang menjadi satu kekhususan bagi mereka, bagi para wanita ya. Misalnya menjadi guru untuk anak perempuan ya, menjadi seorang dokter ya, yang memang khusus untuk melayani pasien perempuan, menjadi bidan ya, yang memang khusus untuk melayani ya orang-orang yang atau ibu-ibu yang melahirkan ya. Jadi memang pekerjaan-pekerjaan seperti itu ya memang harus ada dari kalangan wanita, perempuan yang bisa memiliki keahlian itu. Ya. Nah, jadi perempuan di barat itu ketika di usia 18 tahun mereka tidak lagi mendapatkan nafkah dari orang tua mereka. Ya, sehingga di sini menjadi ya sebab mengapa mereka harus bekerja ya. Mengapa mereka harus keluar untuk mencari pekerjaan. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, bahwa di barat juga ya itu kita mendapati ada ya, ini mungkin satu kebiasaannya, bahwa mereka tidak akan memberikan nafkah ya bagi yang tidak mau bekerja ya. Jadi memang ya sebenarnya mau dibilang bakhil bisa juga ya, mau dibilang tidak bakhil bisa juga ya, karena sebenarnya kalau seperti ini prinsipnya saya kira tidak ada masalah, bagus ya. Jadi ya memang dalam Islam kan kita diperintahkan untuk bekerja ya. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang bekerja ya. Hadis-hadis juga yang menjelaskan tentang bagaimana ya harta yang paling baik yang dimiliki oleh seseorang itu adalah harta yang dia dapatkan dari hasil pekerjaan tangannya sendiri
Ya. Bahkan kalau kita lihat sebagian generasi-generasi awal, ya, itu para istri-istri itu bekerja membantu suami, ya. Misalnya ada Fatimah, ya, anak Rasulullah SAW. Bagaimana beliau ikut bekerja membantu sang suami Ali bin Abi Thalib, ya, untuk pekerjaan-pekerjaan rumah. Ya, beliau yang membuat adonan roti, beliau yang kadang mengambil air, itu ya dilakukan juga oleh para wanita. Nah, jadi ini satu prinsip yang ada di Eropa juga, ya, bahwa tidak memberikan nafkah bagi mereka yang tidak bekerja. Ya. Jadi memang ya manusia ini dengan segala kesempurnaannya, ya, yang memang telah Allah ciptakan kita seperti ini, ya, dengan perangkat yang ada seperti ini lengkap, ya, memang untuk apa? Untuk kita berdayakan, untuk kita gunakan, ya. Nah, sebenarnya kita ini punya kemampuan yang luar biasa manusia. Ya, hari ini manusia bisa, ya, terbang, ya, manusia bisa sampai ke luar angkasa, ya, manusia bisa sampai, ya, menyelam ke dalam kedalaman laut yang begitu dalam, ya. Manusia, subhanallah, kalau kita lihat hari ini bagaimana cipta karya manusia itu sungguh luar biasa. Iya. Dan memang ya semakin membuka banyak peluang pekerjaan juga dengan kemajuan dunia hari ini. Ya. Nah, jadi tidak ada alasan memang bagi orang untuk tidak bekerja. Nah, jadi kaitannya dengan wanita dan pekerjaan kalau di barat, memang mereka termotivasi untuk bekerja sebagaimana laki-laki, ya, karena ya tidak ada memberikan nafkah mereka kalau mereka tidak bekerja, harus bekerja. Ya. Nah, ini yang menjadi motivasi, ya, bagi para wanita-wanita di barat itu untuk apa? Untuk mereka mencari pekerjaan. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya juga, ya, kaitannya dengan wanita dan pekerjaan ini adalah ya masalah-masalah yang berkenaan dengan dengan ini yang ketiga, ya, berkenaan dengan masalah syahwat dan sebagainya, ya, sehingga mereka itu istilahnya, ya, dengan keberadaan mereka di luar rumah, dengan keberadaan mereka di di tengah keramaian, ya, dengan keberadaan mereka di luar, ya, rumah itu, ya, sebenarnya menjadi satu hal, ya, yang mereka itu bisa mendapatkan, ya, dunia dari situ, ya. Jadi di sini seolah-olah mereka dimanfaatkan, ya. Dan memang seperti itu kenyataannya. Ya, seperti itu kenyataannya. Ya, banyak yang menjadikan, ya, keberadaan para wanita itu sebagai, ya, sesuatu yang mereka manfaatkan untuk mendapatkan peluang dunia, untuk mendapatkan bisnis, ya. Kan seperti itu. Ya, makanya kalau kita lihat, ya, dalam berbagai, misalnya dalam olahraga, ya, bagaimana wanita yang ditampilkan, ya, dalam, ya, dunia hiburan juga seperti itu, ya. Banyak wanita yang ditampilkan karena mereka bisa mengundang, ya, mengundang para, ya, para pembeli, mengundang, ya, para peminat, ya. Nah, seperti itu. Jadi makanya mereka, ya, bekerja di tempat-tempat seperti itu. Iya. Bekerja di tempat-tempat seperti itu karena memang seolah mereka jadikan sebagai satu peluang, ya.
Satu peluang untuk apa? Untuk ya misalnya menarik orang datang, ya kan begitu. Ya, hatta sampai di negeri-negeri kita juga seperti itu. Ya, yang banyak menjadi pelayan-pelayan di apa ya di toko-toko di mana-mana itu kan kebanyakan dari para wanita. Ya. Nah, ini yang kemudian menjadi satu penyebab ya mengapa para wanita itu keluar untuk mencari pekerjaan ya atau keluar untuk bekerja ya. Nah, karena di situ tadi ya. Jadi poin yang ketiga itu kaitannya dengan masalah ya peluang untuk bisnis mereka bisa ramai, untuk usaha mereka bisa didatangi oleh banyak pengunjung, untuk usaha mereka bisa banyak peminatnya, ya biasanya dengan apa menempatkan di situ para wanita, ya orang lebih tertarik, orang lebih apa ya senang, ya kalau yang melayani mereka itu adalah wanita, ya dan memang mereka lebih ulet ya, mereka lebih teliti, mereka lebih rapi dalam bekerja. Nah, sehingga ya antara satu penyebab dengan penyebab yang lainnya ini sudah saling apa sudah saling menguatkan ya, sehingga di situ ada seperti motivasi bagi mereka untuk mereka bekerja ya. Nah, kemudian yang keempat yaitu ya di apa namanya ya, mungkin ya di barat itu mereka tidak melihat terlalu besar ya pentingnya pendidikan pada anak, khususnya anak perempuan ya. Nah ini ya masalah ini menjadi satu masalah yang besar ya ketika tidak melihat pentingnya pendidikan pada anak, terutama anak perempuan. Ya. Nah, sehingga apa? Ya, sehingga ya mereka itu ya sejak mereka mulai beranjak dewasa, ya. Jadi sejak mereka mulai beranjak dewasa, iya. Memang ya pendidikan tentang bagaimana seharusnya seorang wanita ya, pendidikan bagaimana seharusnya kehormatan seorang wanita ya, bagaimana kedudukan seorang wanita, nah itu mereka tidak dapatkan itu ya. Jadi mereka tidak dapatkan ya, mereka tidak tahu ya kalau perempuan itu ya begini ya kemuliaannya ya, kalau perempuan itu harusnya seperti ini ya. Nah ini yang mereka tidak pahami, ini yang mereka tidak ketahui ya, sehingga ya mereka cenderung untuk apa, untuk ya melakukan hal yang ya mereka inginkan ya, karena tidak ada pengetahuan, tidak ada ya pendidikan tentang bagaimana sebenarnya kedudukan mereka ya, bagaimana sebenarnya ya kehormatan yang harus mereka ketahui. Nah ini dah yang menjadi satu tantangan bagi kita umat Islam ya, ini tantangan besar bagi kita ya, bagaimana kita ini ketika punya anak perempuan, atau kita ini ketika menjadi seorang guru yang di situ ada murid-murid perempuan ya, kita sampaikan, kita didik mereka, kita ajarkan mereka ya bagaimana batasan-batasan bagi seorang perempuan ya, bagaimana kemuliaan seorang perempuan, seorang wanita, bagaimana kedudukan seorang wanita ya. Ini yang harus kita pahamkan kepada mereka. Iya.
Karena dengan mereka tahu kalau mereka punya kedudukan, mereka punya kehormatan, mereka punya kemuliaan, mereka tidak akan mudah, ya, tidak akan mudah keluar untuk sesuatu yang tidak, ya, ada manfaatnya untuk mereka. Ya, mereka akan berpikir itu. Ya. Mereka akan berpikir untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak ada manfaat untuk hidup mereka, untuk keberlangsungan mereka. Nah, makanya sejak mereka masih kecil itu kita sudah ajarkan, ya, tentang, ya, kemuliaan seorang wanita. Ya. Tentunya tentu dengan apa ya? Dengan konsep Islam yang, ya, yang sudah ada, ya, bahwa misalnya perempuan itu, ya, adalah punya kesucian yang harus dijaga, ya, perempuan itu punya kehormatan yang harus dia jaga, ya, perempuan itu, ya, martabatnya harus dia pelihara, ya. Jadi ini yang kita ajarkan kepada mereka, ini yang kita sampaikan kepada mereka, pendidikan tentang, ya, bagaimana seorang wanita muslimah, ya, pendidikan bagaimana seorang perempuan yang muslimah itu harus kita ajarkan, itu harus kita tanamkan sejak, ya, dini, ya. Makanya dalam dalam ajaran kita, ya, itu misalnya Nabi pernah mengatakan bahwa ya, kita diminta untuk mengajarkan anak-anak kita, ya, alimu auladakum as-shalah inda sabahin, ya. Jadi kita diperintahkan untuk apa? Untuk mengajarkan anak-anak kita untuk mereka sholat ketika mereka berusia 7 tahun, ya. Kemudian wadribuhum inda ashrin, ya, dan, ya, pukul mereka dengan pukulan yang mendidik ketika berusia 10 tahun dan meninggalkan sholat. Ya, jadi sudah sudah ditanamkan itu pendidikan karakter sejak mereka masih usia 7 tahun. Ya, bahkan dalam ajaran Islam kita juga, ya, ketika anak itu telah mulai balik, itu sudah dipisahkan tempat tidur mereka. Ya. Jadi anak perempuan khusus tempatnya, kemudian anak laki-laki juga khusus. Nah, ini begitu agungnya Islam, ya, mengajarkan kepada kita tentang pendidikan anak, ya, supaya mereka tahu, ya, dan mereka tidak terjerumus dalam hal-hal yang kemudian akan merusak kehormatan mereka. Ya, jadi di sini intinya adalah pendidikan, ya, pendidikan pada anak-anak kita, ya, sejak mereka masih, bahkan, ya, kalau dalam Islam itu sejak mereka masih dalam kandungan seorang ibu itu sudah mulai diperdengarkan, ya, misalnya kalam-kalam ilahi, ya, mulai diperdengarkan ayat-ayat suci, ya, supaya mereka itu ketika mereka lahir di muka bumi ini, ya, itu bukan sesuatu yang asing bagi mereka yang mereka dengar. Nah, jadi, ya, kebanyakan di dunia barat memang, ya, kadang tidak terlalu melihat pentingnya pendidikan pada anak, ya, sehingga, ya, mereka tidak tahu, ya, bagaimana kedudukan yang ada pada mereka, bagaimana kemuliaan, kehormatan yang ada pada mereka, kesucian yang ada pada mereka, ya. Nah, ini menjadi hal penting, tantangan besar bagi kita, ya, terutama bagi orang tua, bagi para pendidik, pengajar, guru. Memang tantangannya besar, ya. Bagaimana bisa kita melakukan sistem pendidikan yang bisa melahirkan anak-anak, generasi-generasi yang tahu tentang tentang kehormatan mereka, ya, tahu tentang kesucian mereka, ya. Apalagi perempuan, kalau sudah rusak generasi wanitanya, maka itu sangat mudah, ya, generasi itu akan runtuh, generasi itu akan hancur, ya, karena dari mereka lah sebenarnya madrasah pertama itu sebuah peradaban,
dari merekalah madrasah pendidikan pertama itu lahir dari para wanita. Nah, sehingga perlu kita melahirkan generasi-generasi yang berpendidikan. Ya, saya ingat atau kita semua ingat ya tentang R.A. Kartini ya, yang kemudian bangkit untuk apa? Untuk bagaimana para wanita itu juga bisa punya pendidikan. Ya. Untuk perempuan itu bisa juga punya pendidikan. Ya. Sampai akhirnya ya beliau terus berusaha untuk bagaimana membangkitkan ini ya semangat para kaum wanita ini untuk bisa juga belajar ya, untuk bisa juga menuntut ilmu sebagaimana yang dimiliki oleh kaum laki-laki. Iya. Nah, sampai akhirnya dia mampu menulis sebuah buku ya. Ada judul ya, ada apa ya, satu karangan beliau tentang apa namanya, setelah ya apa itu datang ya, intinya dari dia mengambil hikmah itu daripada satu surah dalam Al-Qur'an ya, dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-257 ya, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Jadi Allah yang mengeluarkan orang-orang beriman dari kegelapan kepada cahaya. Ya. Jadi beliaulah yang kemudian apa ya, berusaha untuk apa? Untuk bagaimana membangkitkan semangat ya para kaum wanita itu untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Ya, karena belajar itu bukan cuman hak laki-laki. Ya. Belajar itu bukan cuman hak kaum pria, tapi dia juga adalah hak bagi para wanita. Apalagi wanita ini yang kemudian melahirkan generasi. Nah, kalau yang pertama kali menjadi guru bagi seorang anak tidak memiliki ilmu pengetahuan, ya, itu akan sangat berpengaruh kepada generasi yang akan mereka lahirkan. Ya. Nah, jadi ya, bahwa masalah pendidikan ini adalah sesuatu yang sangat penting. Ya. Bahkan dalam sejarah Islam kita mencatat ya, alhamdulillah banyak tokoh-tokoh wanita yang sungguh luar biasa kontribusi mereka dalam dunia pendidikan. Ada Aisyah ya, radhiyallahu taala anha, punya kontribusi yang besar dalam dunia pendidikan Islam. Ya, beliau banyak menuliskan hadis-hadis Rasulullah. Itu sangat ya besar kontribusinya untuk dunia pendidikan Islam. Ya, karena memang semua hadis-hadis itu kan berkaitan dengan masalah ya ajaran Islam, berkaitan dengan masalah pendidikan Islam. Ya, dan beberapa tokoh-tokoh wanita, ya, tokoh wanita sahabiyat, kemudian tokoh wanita tabi'iyat, ya, itu banyak, ya, yang kemudian menjadi tokoh-tokoh pendidikan dengan mewariskan kepada umat ini ya ilmu mereka yang sungguh luar biasa. Nah, jadi ya hal yang berkaitan antara wanita dan pekerjaan di Eropa, di Barat itu karena apa? Karena masalah pendidikan. Kemudian yang kelima, bahwa perempuan yang menyiapkan rumah bagi suami atau kebutuhan sebagian dari kebutuhan suami. Nah, ini yang kemudian menjadi penyebab mereka harus bekerja. Iya. Kalau kemudian mereka para wanita yang menyiapkan kebutuhan rumah untuk suami, ya. Nah, di situ menjadi pintu bagi mereka untuk apa? Untuk harus bekerja. Ya. Nah, sebenarnya kan kewajiban nafkah itu ada pada laki-laki sebenarnya. Kalau dalam ajaran kita ya, dalam ajaran Islam itu kewajiban nafkah itu ada pada laki-laki. Ya. Jadi yang berkewajiban untuk memberikan nafkah lahiriah itu adalah dari laki-laki. Nah, perempuan punya kewajiban untuk memberikan nafkah batin kepada anak-anak yang ada dalam keluarga. Ya, jadi masing-masing punya apa? Punya kewajiban masing-masing. Ya, suami punya kewajiban untuk memberikan nafkah lahiriahnya, ya, jasadiahnya, ya.
punya kewajiban yang lain, istri perempuan itu nafkah ya batiniah kepada anak-anak. Ya. Jadi berbagi tugas. Ya, karena memang dari sisi karakter, dari sisi bentuk tubuh, dari sisi kekuatan, dari sisi kemampuan memang laki-laki jauh ya daripada kemampuan yang ada pada wanita. Ya, karena seperti itulah Allah telah menciptakan ya bahwa manusia itu berbeda-beda. Ya. Demikian pula antara laki-laki dengan perempuan berbeda-beda dalam sisi kemampuan. Ya. Nah, jadi perempuan yang menyiapkan rumah bagi suami, ini yang menjadi masalah, ya. Sehingga mereka harus keluar, mereka harus bekerja, ya. Untuk apa? Untuk melakukan apa yang mereka punya kewajiban, ya. Nah, sehingga mereka harus keluar, ya. Mau tidak mau mereka harus keluar, harus bekerja, ya, untuk menyiapkan sesuatu yang memang sudah menjadi kewajiban mereka. Nah, kemudian yang keenam adalah bahwa tanda kebebasan kalau wanita telah bekerja. Nah, ini juga satu slogan. Ini juga satu prinsip yang tentu ya berseberangan dengan prinsip Islam. Ya. Bukan tanda kebebasan itu kalau seorang wanita telah bekerja. Ya. Kan seperti itu. Nah, jadi ini malah akan membuka berbagai pintu-pintu kerusakan, ya. Karena kalau seolah punya kebebasan, ya, maka tidak ada lagi berarti ya batasan antara mereka dengan laki-laki. Apa yang bisa dilakukan oleh laki-laki, maka seolah-olah kaum perempuan juga punya kebebasan untuk melakukan itu. Iya. Nah, ini tentu akan sangat bertentangan nanti dengan ajaran Islam. Ya, misalnya dalam ajaran Islam kan banyak. Misalnya saya ambil contoh ya dalam masalah sholat. Ya, yang bisa menjadi pemimpin sholat itu kan ya untuk jamaah laki-laki, jamaah perempuan laki-laki. Ya, nanti kalau seperti ini pemahamannya, ya kebebasannya mutlak, nanti ya bisa-bisa mereka juga minta bisa menjadi imam untuk mengimami kaum laki-laki. Nah, ini tentu akan banyak hukum-hukum Islam yang harus ya bertabrakan dengan kebebasan itu. Ya, atau misalnya masalah apa ya hak misalnya ya, contoh yang punya hak untuk mentalak itu kan pihak laki-laki. Nah, kalau kebebasan ini diberikan kepada mereka, nanti mereka juga punya hak. Ya, kalau laki-laki punya hak untuk mentalak istri, maka mereka juga punya kebebasan untuk mentalak suami. Ya, kalau laki-laki punya hak untuk menjadi seorang wali nikah, maka mereka juga akan menyuarakan itu. Kami juga bisa menjadi wali nikah. Ya. Kalau mereka mengatakan laki-laki itu bisa kemana-mana safar tanpa harus ada mahram, maka kami juga perempuan kemana-mana, mau ya safar kemana-mana, ya mau keliling dunia kemana-mana, tidak butuh juga seorang mahram yang menemani kami. Nah, ini banyak hukum Islam itu yang akan berhadapan dengan kebebasan itu kalau mereka menyuarakan kebebasan tersebut. Nah, makanya ya ini yang tentu ya menjadi satu prinsip hidup yang ya akan berhadapan dengan banyak hukum dalam hukum Islam. Ya, memang kalau dalam hukum Islam ya, kalau kita perhatikan banyak sekali memang yang berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Banyak sekali. Ya. Masalah persaksian, ya. Nanti kalau ya mereka dibebaskan seperti itu, mereka akan minta kebebasan. Ya. Kalau laki-laki punya hak saksi satu orang, maka mereka juga punya hak saksi satu orang. Padahal dibedakan dalam Islam. Ya, satu saksi laki-laki itu sebanding dengan 2 saksi perempuan. Ya. Atau misalnya juga dalam masalah warisan. Ya. Kalau laki-laki punya hak
mendapatkan seperti ini, maka mereka juga punya hak mendapatkan seperti itu. Nah, sehingga ini yang akan sangat banyak berhadapan langsung dengan apa? Dengan hukum-hukum dalam Islam. Banyak sekali hukum-hukum dalam Islam itu yang memisahkan atau yang membedakan antara laki-laki dengan perempuan. Nah, ini ya, jadi slogan bahwa kebebasan, ya, bahwa tanda kebebasan bagi wanita itu ketika dia telah bekerja, ini ya sungguh akan menjadi satu satu masalah besar, ya, ketika hal itu, ya, jadikan sebagai landasan mengapa mereka harus bekerja, mengapa mereka harus keluar. Nah ini 6 secara umum tentang wanita dan pekerjaan, ya, di Barat dan di dunia selain dunia Islam. Nah, kemudian kita coba, ya, melihat sedikit tentang pedoman pekerjaan para wanita. Ya, jadi ada pedoman, ada landasan, ya, bagi para wanita, ya, untuk bekerja. Ya. Nah, di sini ada 7, ada 8 ya. Yang pertama adalah bahwa Islam menyeru untuk memperbaikan pada ekonomi sebagai bagian perbaikan masyarakat. Ya, jadi memang ketika ekonomi itu baik, ya, maksudnya keadaan ekonomi, keadaan hidup, ya, bagi satu masyarakat, baik itu laki-laki ataukah itu perempuan, itu semuanya baik, maka itu adalah satu bagian daripada perbaikan masyarakat. Ya, memang sih kenapa banyak terjadi bentuk-bentuk, ya, perbuatan keji, ya. Ya, misalnya, ya, nah ini misalnya itu kalau dalam ayat Qur'annya misalnya perbuatan-perbuatan yang fahisyah, ya, perbuatan-perbuatan yang fahisyah, keji, ya. Kenapa itu terjadi? Sebagian itu karena masalah ekonomi, ya. Sebagiannya karena masalah ekonomi yang yang kurang, ya, sehingga mereka menuntut untuk ekonomi mereka bisa lebih besar, lebih banyak, ya, yang pada akhirnya mereka tidak lagi membeda-bedakan mana itu pekerjaan yang halal, mana itu pekerjaan yang haram, ya. Nah, ini menjadi satu masalah, ya, ketika tidak lagi memisahkan mana pekerjaan yang halal, mana pekerjaan yang haram disebabkan karena tuntutan ekonomi, iya. Nah, jadi memang, ya, ketika ekonomi bagi masyarakat itu, baik itu laki-laki atau perempuan, bagus, ya, memang itu akan memperbaiki keadaan masyarakat, ya, sehingga masalah-masalah sosial kemasyarakatan itu bisa tuntas dengan bagusnya ekonomi, dengan baiknya ekonomi, iya. Perbuatan-perbuatan yang fahisyah tadi, perbuatan-perbuatan yang keji tadi, ya, itu bisa berkurang, ya, dengan dengan adanya pekerjaan, ya, adanya kerja, ya, itu sangat membantu itu. Misalnya kalau perempuan kita semuanya bekerja dengan pekerjaan yang memang sejalan dengan karakter mereka, ya, sesuai dengan ajaran Islam, ya, mereka bekerja misalnya, maka itu sangat menutup peluang terjadinya berbagai bentuk-bentuk fahisyah itu, ya, kalau mereka bekerja pada pekerjaan yang memang, ya, sesuai dengan kodrat mereka, sesuai dengan fitrah mereka, karakter mereka, dan sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Islam, ya. Nah, misalnya tadi yang kita sebutkan pekerjaannya menjadi guru, tenaga pendidik untuk para anak-anak perempuan, ya, menjadi bidan, menjadi dokter, ya, atau, ya, menjadi ibu rumah tangga, ya. Ini kan semua pekerjaan yang
subhanallah, ya. Itu akan menutup ya berbagai celah-celah terjadinya perbuatan-perbuatan fahisyah di dalamnya, kemungkaran di dalamnya. Nah, sehingga apa? Keadaan masyarakat akan bagus, akan baik. Ya, ketika ekonomi masyarakat bagus, ya, maka pasti itu akan memberikan perbaikan pada kehidupan masyarakat. Ya. Nah, makanya kalau kita lihat di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bagaimana ketika itu kehidupan masyarakat sangat baik, ya, sangat bagus kehidupan masyarakat di masa itu, ya, karena masing-masing mengambil bagian kerjanya masing-masing, ya, tidak ada yang nganggur, semuanya bekerja, ya, para wanita bekerja pada pekerjaan yang memang sudah menjadi kewajiban mereka, sudah menjadi ya tanggung jawab mereka. Kaum laki-laki juga bekerja, ya, sesuai dengan tanggung jawab mereka, sesuai dengan kewajiban mereka, ya. Nah, sehingga terjadilah apa ya, perputaran ekonomi yang bagus, ya, dari pekerjaan mereka tersebut. Nah, kemudian yang kedua, Islam menyamakan wanita dalam hak-hak kemasyarakatan, ya. Jadi banyak ya hak-hak wanita itu yang memang ya Islam memperbolehkan bagi mereka, ya, dalam banyak hal-hal masalah kemasyarakatan. Kalau kita laki-laki bisa belajar, mereka juga bisa belajar, ya. Kalau kita laki-laki bisa menuntut ilmu, mereka juga bisa menuntut ilmu, ya. Kalau kita bisa bekerja laki-laki, mereka juga bisa bekerja. Tetapi dengan catatan pekerjaan yang sesuai dengan kodrat mereka, yang sesuai dengan kemampuan mereka, dan pekerjaan yang memang ya tidak ada bentuk pelanggaran hukum Allah di situ. Ya. Nah, jadi ya Islam menyamakan itu. Ya. Wanita dalam banyak hak-hak kemasyarakatan. Ya. Makanya di kalangan wanita juga banyak lahir, ya, tokoh-tokoh wanita yang berpendidikan, yang berilmu pengetahuan, ya, tokoh-tokoh wanita yang punya sumbangsi besar dalam ilmu pengetahuan, ya, dalam dunia pemerintahan, ya, banyak. Karena apa? Karena mereka ya punya hak untuk ya belajar, untuk menuntut ilmu, ya. Ya, jadi bahwa Islam menyamakan wanita dalam hak-hak, ya, banyak dalam kemasyarakatan kita, dalam kehidupan bermasyarakat kita. Kemudian yang ketiga, Islam memandang bahwa ada hak nafkah bagi mereka. Ya. Nah, itu yang saya katakan tadi, perbedaan antara kita dalam ajaran Islam, ya, dengan sebagian ajaran-ajaran yang lain, ya. Kalau dalam ajaran Islam itu ada hak nafkah bagi mereka. Ya, makanya kenapa dalam masalah warisan itu laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Az-zakaru mislu hazil unsayain. Itu karena ya ketika orang tua wafat, kemudian meninggalkan anak laki-laki dan meninggalkan anak perempuan, maka anak laki-laki mendapatkan lebih banyak harta warisan daripada anak perempuan, disebabkan karena ya kewajiban memberikan nafkah itu ada di tangan laki-laki, ya. Sementara ya perempuan itu hak mereka adalah mendapatkan nafkah. Nah, makanya mereka lebih sedikit dapatkan itu harta warisan. Yang lebih banyak itu laki-laki, karena di tangan laki-laki itu adalah hak nafkah, kewajiban nafkah di tangan laki-laki. Ya, sehingga dia harus mendapatkan lebih banyak porsi daripada harta warisan itu. Ya. Karena dia kalau dia menikah, ya istrinya itu yang menjadi tanggungan dia, tempat dia akan memberikan nafkah. Ya, anak-anak juga menjadi tempat dia untuk melakukan nafkah itu, kewajiban nafkah itu. Ya, makanya sebenarnya laki-laki itu punya beban tanggung jawab yang luar biasa. Ya. Sehingga seharusnya para istri itu tidak memberikan beban-beban lagi dalam hal ya pekerjaan, karena dia sudah bawa beban yang sangat besar. Dia harus memikirkan tentang bagaimana tanggung jawab dia untuk anak, tanggung jawab dia untuk istri. Makanya kalau dia itu stres itu
Ya, berat itu stresnya. Karena apa? Karena memang di tangan laki-laki itu tanggung jawab nafkah itu. Ya. Sementara perempuan mereka ya punya hak ya dari suami, dari bapak untuk nafkah itu. Ya. Bahkan dalam beberapa mazhab ya, memang ketika seorang laki-laki itu menikah, selain mahar itu ada kewajiban memberikan apa ya, misalnya kewajiban bagi suami untuk mendatangkan seorang pembantu. Ya. Jadi sampai seperti itu. Ya, jadi yang betul-betul ya perempuan itu diupayakan untuk bisa bekerja untuk apa? Untuk mendidik anak saja. Ya. Mendidik anak, membesarkan anak. Ya, karena mereka ini diharapkan mampu melahirkan generasi-generasi yang akan membawa Islam kepada kejayaannya. Ya, dan pekerjaan itu tidak mudah. Ya, pekerjaan untuk seorang ibu bisa melahirkan seorang anak generasi yang menjadi pembawa ya corong kejayaan itu betul-betul harus ya konsentrasi di situ. Ya. Nah, jadi ini yang ketiga, bahwa pedoman pekerjaan wanita, bahwa Islam memandang bahwa ada hak nafkah bagi mereka. Nah, yang keempat, bahwa pedoman pekerjaan wanita itu, hukum asal wanita itu adalah di dalam rumah. Itu hukum asal. Ya. Jadi hukum asal seorang wanita, seorang perempuan itu di dalam rumah. Ya. Nah, nanti kalau ada hal-hal yang sifatnya doruri, ya, hal-hal yang sifatnya harus untuk keluar, ya, maka keluar. Ya, apakah bekerja, ya, ataukah untuk sesuatu yang sesaat, kemudian harus kembali lagi, ya. Tapi hukum asal mereka itu di dalam rumah. Waqarna fi buyutikunna, itu ayatnya. Ya, dan hendaklah mereka berada di dalam rumah-rumah mereka. Ya, karena sudah masing-masing punya kewajiban masing-masing. Laki-laki punya kewajiban seperti ini, perempuan sudah punya kewajiban seperti ini. Allah sudah tetapkan itu. Ya, dan ketika masing-masing ini melakukan kewajibannya sesuai dengan yang Allah tetapkan, maka tunggulah. Ya, kejayaan itu pasti akan datang. Tapi ketika kewajiban ini yang telah Allah tetapkan tidak dilaksanakan sesuai dengan apa yang Allah tetapkan, maka ya, yang menunggu itu, yang menanti itu adalah apa? Kelemahan. Ya. Masih bagus kalau cuma kelemahan, tapi kalau kehancuran, kerusakan yang terjadi, nah itu akan sangat ya tentu menjadi satu kesedihan. Ya. Nah, jadi hukum asal wanita itu adalah di rumah mereka. Jadikan rumah itu sebagai tempat Anda bekerja. Ya, bekerja untuk dunia Anda, bekerja untuk akhirat Anda di situ. Jadi perempuan itu harusnya apa ya? Melihat rumah itu sebagai tempat dia bekerja. Ya. Pekerjaan itu tidak harus istilahnya menghasilkan uang, ya, tidak. Ya. Tapi bagaimana dia bekerja dengan semaksimal mungkin, ya, untuk apa? Untuk membantu, ya, suami, ya. Untuk apa? Untuk melahirkan generasi yang akan melanjutkan, ya, masa depan keluarganya dan masa depan umat, masa depan Islam. Ya. Jadi bahkan pekerjaan mereka itu lebih besar itu tanggung jawabnya. Ya. Lebih besar tanggung jawabnya. Nah, ketika betul-betul mereka maksimal, ya, mengisi hari-hari kerjaan mereka itu di rumah dengan baik. Ya, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, pedoman pekerjaan wanita yang kelima adalah perintah untuk bekerja sesuai dengan kodratnya. Ya, dan saya katakan tadi bahwasanya perempuan itu punya kelemahan-kelemahan, ya, yang memang tidak cocok untuk pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki. Ya, karena seperti itu. Ya, laki-laki tidak melahirkan, tapi perempuan melahirkan. Ya, laki-laki tidak haid, tapi perempuan haid. Laki-laki tidak nifas, tapi perempuan
nifas, laki-laki tidak menyusui tapi perempuan menyusui. Ya, itu kan sudah sangat berbeda itu antara kodrat laki-laki dengan kodrat seorang perempuan. Ya, itu kelemahan yang ada pada mereka. Ya, dan kelemahan ini tidak main-main, kelemahan seperti ini. Ya, ini kelemahan yang memang sangat besar pengaruh pada aktivitas mereka. Ya, sangat besar pengaruhnya pada aktivitas mereka. Bayangkan seorang ibu itu harus mengandung ya bayi itu selama 9 bulan 10 hari. Itu bukan waktu yang singkat, 9 bulan 10 hari. Kemudian setelah itu masa nifas, ada yang sampai 40 hari. Ya. Kemudian setelah itu masa penyapihan selama 2 tahun. Bagaimana anak itu harus disapi selama 2 tahun. Ya. Kemudian kalau dia masa haidnya lagi datang, ada yang sampai belasan hari, ya. Dan itu setiap bulan. Ya. Nah, itu kelemahan-kelemahan yang ada pada perempuan. Nah, sehingga mereka mencari pekerjaan atau bekerja sesuai dengan kodrat daripada ya diri mereka. Ya. Memang sudah Allah Allah sudah, intinya Allah Maha tahu ya apa yang pantas untuk kita laki-laki dan apa yang pantas untuk para wanita atau perempuan. Nah, kemudian yang keenam adalah perintah menjaga kehormatan. Ya, perintah menjaga kehormatan. Nah, jadi ketika seorang wanita bekerja, maka di situ ada perintah untuk apa? Untuk menjaga kehormatan mereka. Ya, kehormatan seorang wanita itu sungguh sangat luar biasa, sangat besar. Ya, kehormatan mereka yang harus mereka jaga. Ya, karena kapan kehormatan seorang wanita itu rusak, itu akan ya menimbulkan kerusakan yang besar pada umat, pada bangsa, pada masyarakat. Ya, ketika mereka rusak, itu sungguh besar mudaratnya ya pada umat ini, ya, pada masyarakat ketika mereka rusak. Ya, makanya ada janji dari Nabi kita Muhammad SAW, ya, janji bagi orang tua yang mampu mendidik anak perempuan, ya, mengajarkan adab kepada anak perempuan sampai menikahkan mereka itu dengan janji surga. Ya, Nabi pernah mengatakan dalam satu hadis, beliau mengatakan man ala salasa banatin, ya, barang siapa yang punya 3 anak perempuan, ya, wa addabahunna, ya, mengajarkan adab Islam yang baik kepada mereka, wa ahsana ilaihinna, kemudian berbuat ihsan, ya, memperlakukan mereka dengan baik, ya, dengan lemah lembut, dengan adil, ya, kemudian wazawwajahunna, dan menikahkan mereka dengan laki-laki yang soleh, laki-laki yang baik, maka Nabi mengatakan falahul jannah, maka baginya surga. Ya, itu kalau seorang ya orang tua yang memiliki anak, kemudian anak perempuannya, kemudian dia mampu menjaga kehormatan dan kesucian daripada anak perempuan tersebut. Itu sungguh luar biasa. Ya, punya kemuliaan, punya keutamaan yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang ketujuh, bahwa wanita yang bekerja dapat menjadikannya merasa lebih dari laki-laki. Nah, ini ya, jadi tidak boleh ya dengan seorang wanita yang telah bekerja menganggap dirinya itu lebih baik daripada laki-laki. Ya. Nah, ini ya hal yang perlu untuk kita perhatikan. Ya, jangan sampai terjadi dalam rumah tangga kita misalnya. Ya, ada seorang istri yang merasa dia lebih banyak hasil kerjanya sehingga dia merendahkan suami, ya.
sehingga tidak menghormati suami, ya, atau misalnya dari sisi jabatan dia lebih tinggi daripada jabatan suami, dia akhirnya ya merasa lebih tinggi dari suami atau merasa lebih besar dari suami. Nah, ini ya sangat penting, menjadi satu bahan penting dalam kehidupan kita. Ya, bukan berarti suami yang punya penghasilan kecil, kemudian istri yang punya penghasilan besar, seorang istri harus tindak semaunya kepada suami, ya, atau menjadikan suami itu seperti apa ya, pembantu, menjadikan suami itu seperti pekerjaannya, tidak bisa. Ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Ya. Bahkan ya saya kira satu kehormatan kalau Anda punya pekerjaan yang lebih banyak menghasilkan ya daripada suami, Anda di situ bisa menjadikan itu sebagai ladang pahala. Ya. Artinya memberikan sedekah kepada suami yang miskin. Ya, menafkahi suami yang miskin itu besar pahalanya. Ya, karena kewajiban bagi dia sebenarnya untuk menafkahi istri, cuman karena Anda lebih banyak hasil yang Anda capai, maka Anda yang kemudian harus menafkahinya, harus membantunya. Ya, kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kaya itu kan istri beliau Khadijah. Ya, tapi Khadijah yang kemudian yang banyak membantu Rasulullah SAW. Ya, sampai semua harta Khadijah itu memang sudah beliau wakafkan untuk dakwah Islam. Ya, untuk dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi berbahagialah Anda ketika Allah berikan kelebihan dari sisi harta duniawiya daripada suami Anda bisa bantu ya suami Anda untuk lebih fokus dalam dakwah, ya. Anda bisa bantu untuk dia lebih semangat dalam berdakwah, ya, karena ya ada yang menopang ya dakwah beliau. Nah, kemudian yang terakhir sekali yang ke-8 adalah bahwa laki-laki dan perempuan ada perbedaan pada kemampuan bekerjanya. Jadi sangat jelas ya bahwasanya ada perbedaannya tenaga, kekuatan ya dari laki-laki dan perempuan sangat berbeda. Ya, laki-laki punya kemampuan yang jauh lebih besar daripada wanita. Ya, makanya dalam kisah Nabi Musa alaihissalam ya, ketika Nabi Musa keluar dari Mesir ya, kemudian beliau tiba di Madian ya, dia mendapati ada 2 orang wanita yang yang sedang menunggu untuk mengambil air karena di situ banyak laki-laki ya. Maka setelah itu datanglah Nabi Musa menanyakan apa yang mereka inginkan. Ya, maka mereka sampaikanlah kalau mereka orang tuanya sudah tua, renta, tidak mampu lagi untuk mengambil air, maka mereka yang datang untuk mengambil air gembalaan mereka. Nah, disitulah Nabi Musa membantu. Itu kekuatan Nabi Musa luar biasa. Disebutkan itu dia mampu mengangkat batu yang seharusnya bisa hanya bisa diangkat oleh 4 orang laki-laki. Nah, Nabi Musa sendirian dia angkat ya penutup sumur air itu ya. Nah, ini menandakan bahwasanya memang kemampuan dari sisi itu laki-laki lebih punya daripada wanita. Nah, ini ya berapa hal yang berkaitan dengan materi kita tentang wanita dalam lintas sejarah ya. Materi ini akan kita bahas dalam beberapa sesi. Hari ini kita ambil 2 judul ya. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada tema yang ketiga, keempat ya. Supaya kita tahu bagaimana sebenarnya wanita dalam lintas sejarah ya, karena ini hal yang sangat penting ya untuk menjadi pedoman bagi para wanita-wanita muslimah ya, terutama di tengah kondisi banyaknya paham-paham ya yang memang ingin menyamakan antara kaum laki-laki dengan kaum wanita. Nah, mudah-mudahan
Ini bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairal jaza. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.